Halo Prisen, saya Vinda Maya. Selamat datang di Prompter. Di Prompter kali ini saya akan membagi beberapa strategi bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi seorang public speaker yang baik, yang pertama adalah harus bisa menguasai diri. Memang banyak yang mengatakan kesuksesan public speaking itu adalah menguasai audiens. Iya, itu betul. Tetapi adalah tahap selanjutnya. Sebenarnya yang paling utama adalah menguasai diri kita sendiri. Menguasai diri kita sendiri itu dalam banyak hal ya. Kita harus bisa menghilangkan panik, menghilangkan nervous, menghilangkan grogi. Karena dalam banyak riset, orang mengalami grogi saat akan berbicara di depan umum itu adalah 1 menit pertama. Ketika 1 menit pertama ini Anda berhasil menguasai diri Anda sendiri, menenangkan diri Anda sendiri, maka ini adalah kunci keberhasilan Anda akan bisa membuat kata-kata atau kalimat yang baik itu dari awal sampai akhir. Saya mengambil contoh, seorang MC mengatakan dalam suatu acara Jalan Sehat bahwa peserta diminta untuk mendekati panggung karena sesaat lagi akan ada pemberantakan. Sebenarnya dia mau ngomong pemberangkatan, tapi karena dia tidak berhasil menguasai dirinya selama 1 menit pertama, maka yang keluar adalah kata pemberantakan. Nah, ini yang harus diperhatikan kenapa kita harus menguasai diri. Yang kedua adalah kita harus memahami materi. Apa sebenarnya yang akan kita sampaikan? Topiknya apa? Temanya apa? Kita harus tahu data-datanya, referensinya, kita harus membaca, dan ketika kita sudah menguasai ini, kita akan muncul yang namanya kepercayaan diri. Ketika kita sudah percaya diri bahwa kita mampu, maka kita akan bisa menyampaikan hal-hal dengan kalimat yang tertata, kemudian kita bisa melakukan improvisasi, kalimat-kalimat dengan baik. Yang ketiga adalah gestur. Gestur itu adalah organ-organ tubuh yang akan mensupport kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Ketika kita bicara, sebenarnya kan hanya bibir atau mulut yang kita fungsikan, tetapi sebenarnya kita melibatkan seluruh organ tubuh. Maka organ tubuh kita ini harus dalam posisi yang nyaman. Ketika akan kita ajak untuk berbicara, mereka gesturnya juga akan terlihat rileks. Berbeda kalau Anda ini tidak menguasai bahan, tidak menguasai materi, dan Anda grogi, maka Anda akan mengeluarkan gestur-gestur yang tidak Anda tebak. Jadi tubuh-tubuh Anda itu akan mengeluarkan sinyal yang mereka tidak nyaman. Misalkan gerakan tangan yang berlebihan, kontak mata yang tidak rileks, senyum yang terpaksa. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya akan mengganggu kelancaran kita untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Yang keempat adalah membangun relasi dengan audiens, menata frekuensi. Kita berusaha untuk peduli terhadap audiens. Mereka akan bangga, mereka akan senang ketika kita menyapa, ketika kita bertanya. Jadi ketika kita bicara di depan umum, di depan orang banyak, itu kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk membuktikan kita menjadi pendengar yang baik, kita sapa audiens, kita tanyakan kabarnya. Mereka akan merasa kita apresiasi. Ketika mereka sudah memunculkan simpatik kepada pembicara, maka mereka akan bisa menangkap isi pesan yang kita sampaikan. Kita mempersuasi apa, kita membangun kalimat apa, mereka akan mudah memahami karena sudah ada frekuensi yang sama. Kemudian yang kelima adalah mengontrol emosi. Mengontrol emosi ini dari awal sampai akhir harus stabil. Karena banyak orang yang mereka di awal berbicara lancar, materinya lancar. Tetapi ketika kemudian menit-menit menjelang akhir, mereka blank, mereka lupa, kehabisan bahan. Nah, ini yang kemudian mereka grogi, mereka akan berantakan, melakukan closing yang tidak mengesankan. Ini sebenarnya mereka harus menguasai emosi atau mengontrol emosi. Ketika dalam keadaan panik seperti itu karena kehabisan bahan, ketika mereka berhasil mengontrol emosi, maka mereka akan segera dengan cepat menemukan solusi. Jadi sebenarnya mereka berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Ketika sedang tidak nyaman, mereka bisa mengontrol emosi, maka akan muncullah solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada audiens atau juga kepada diri kita sendiri. Ketika 5 tips ini bisa Anda lakukan dengan baik, Prisen, saya yakin Anda akan bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Silakan mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari dan selamat mencoba.